Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Sekeliling Kita. Dan kita sudah lama ya tidak membuat video. Mungkin sudah beberapa minggu ke belakang karena ada suatu kesibukan dari masing-masing kru kita. Dan alhamdulillah pada saat kali ini kita sudah berkumpul walaupun masih kurang salah satu dari kita, yaitu Kang Maulana. Dan kita berada di salah satu kafe. Kita berada di salah satu kafe di daerah Majalaya, tepatnya Bandung Timur. Dan di sini yang hadir ada Kang Iman, Kang Yuda, juga Kang Sona. Dan di sini di samping saya ada salah satu narasumber rekan juga, namanya Kang Reza. Mungkin dia akan memberikan sebuah pengalamannya, yang mana pengalaman yang bisa dibilang aneh dalam rumah tangganya beberapa akhir ini. Dia akan bercerita kepada kita semua dan kita akan mencoba mediasi juga kalau memang itu ada hal-hal yang ganjil yang di luar nalar. Ya gitu Kang Sona. Ya, jadi ini bisa dibilang ada satu keluhan lah ya, keluhan dari salah satu teman kita melalui di rumah tangganya gitu. Mungkin bisa langsung ditanya aja. Kang Iman gimana? Kang Iman langsung aja. Kang Yuda siap. Ya. Siap selalu Kang Yuda ya. Aduh awas cepat. Yaitu Kang Reza, sebelumnya kami mohon maaf sudah mengganggu waktunya sebentar ya. Dan mungkin bisa berbagi tentang masalah yang dialami akhir ini kepada rekan-rekan juga penonton Sekeliling TV di sini. Jadi sebenarnya sih yang saya rasain kejadiannya akhir ini mungkin 1 bulan kurang lah ke belakang. Ada keganjilan gitu, yang mana tidak biasa gitu. Sebelumnya kan saya dalam berumah tangga itu udah kurang lebih 3 tahun lebih gitu. Ada perubahan-perubahan yang mungkin tidak biasa menurut saya. Contohnya seperti apa contohnya? Jadi misalkan ketika ada emosi yang biasanya mungkin terkontrol dari saya ataupun dari istri, itu sekarang jadi kayak kebablasan gitu, lost control. Istri Jadi main fisik lah, istri jadi berani lah sama saya gitu. tapi awalnya nggak seperti itu. Sebelumnya enggak. Lalu kalau sama anak gitu kan, yang tadinya mungkin berubah karakter, ada karakter yang mana nggak biasa jadi muncul gitu. Berani mukul sama anak, kalau marah sampai bentak-bentak gitu. Kalau sebelumnya itu nggak berani, apalagi depan saya gitu. Entahlah dari mana awalnya, apakah kesalahan saya atau mungkin dari istri, nggak tahu juga sih. Jadi ini Kang Reza ini nggak tahu gitu ya, nggak tahu alasannya kenapa Nggak tahu, berubah kayak gitu. nggak tahu. Jadi seketika aja, tapi terasa gitu. Iya, mungkin kalau yang namanya rumah tangga sih pastilah ya. Jadi pertengkaran itu ibaratnya jadi bumbu juga. Tapi kalau memang ada sesuatu yang ganjil, kita bisa coba ini ada apa gitu kan. Kalau biasa-biasa ya oke lah, tapi kalau di luar nalar juga gitu ya, kebiasaannya udah di luar kendali, ini takutnya kita ada apa-apa gitu. Jadi kalau yang lebih signifikannya itu dalam hal ibadah gitu ya, yang biasanya ibadah itu
suka sholat berjamaah gitu ya. Sekarang jauh lah kalau berjamaah, disuruh sholat aja sekarang kayak yang gak mau gitu, susah, apalagi untuk berjamaah. Itu waktu selama 3 tahun baru sekarang Iya, bisa seperti itu. baru sekarang, kurang lebih ya 2 minggu lebih lah, 2 minggu lebih. Jadi perubahannya itu signifikan, Ya. entah kenapa, makanya segitu signifikannya, jadi terasa gitu perubahannya. Mungkin dari Kang Reja pernah mengunjungi ya waktu jalan-jalan sama istri, mengunjungi tempat yang misalkan agak dibilang angker, atau misalkan ada juga orang yang iri kelihatannya di sekeliling, atau gimana biasa-biasa aja. Kalau orang yang iri mungkin gitu ya, kayak orang sih kadang kan itu di luar prediksi juga ya. Gak tahu juga. Namanya juga manusia, kadang kan kalau suzon itu suka ada gitu. Tapi kalau lokasi-lokasi atau tempat yang mungkin dilewati itu kan di luar sadar kita, kadang kita lupa. Ya. Ya mungkin kita sekarang coba lihat dulu ya, soalnya kan ini aneh juga ya, selama 3 tahun gak ada masalah, terus dalam 2 minggu terakhir langsung ada namanya masalah seperti ini. Jadi seperti 180 derajat ya Iya. berubahnya. Emang ganjil juga sih. Kita coba tanya sama Kang Iman, menurut Kang Iman tuh gimana? Assalamualaikum. Boleh ini ya, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, boleh tahu dari nama sama ada fotonya, foto istri. Kalau foto istri ada sih, untuk namanya. Boleh dilihat. Gimana kalau namanya aja, Kang? Kalau namanya aja. Kalau namanya aja kan Boleh dilihat cuman jangan di, soalnya kan kalau nama banyak. Isi yang mana? Oh, yang ini ya. Coba udah. Ya. Opang ini kalau boleh tahu namanya sama binti. Namanya Sri binti Agus. Sini Kang Iman coba memanggil dari Sukma dan Aura yang berada dalam istri Kang Reja. Ya, maaf dah. Kalau saya ya, yang saya lihat tadi kayak ada sesuatu di hatinya itu, kayak ada hitam melilit. Mungkin itu bisa dijelaskan seperti ya apa itu, atau misalkan susuk ataupun dari ya hal seperti itu. Ada Kayak- unsur gaib gak gitu? Unsur Ada. gaibnya ini. Ada kayak tali yang ikat, jadi supaya maaf ya Kang ya, ke suaminya itu mati rasa. Mau masalah, jangankan masalah gede, masalah kecil aja bakal jadi fatal. Emang seperti itu, Kang? Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi masalah kecil digede-gedein gitu. Tapi saya mau izin dulu ini sama suaminya ya. Gimana kalau supaya lebih jelasnya kan takutnya sudon ya. Kita itu aja Sukma istri, Kita panggil dulu. Boleh. gimana? Gak apa-apa. Jadi Keberatan. secara langsung. Mungkin kita pakai mediator Kang Yuda ya. Ya,
kita mulai. Jadi Iman rencananya apa ini? Mau dimasukin ya? Ya rencananya mau dimasukin ke Kang Yuda sukma dari istrinya tersebut, dan ya mudah-mudahan juga gak apa namanya gak ada dari pihak lain ya yang mencoba hasud kepada keluarganya. Jadi kalau seandainya kan ini bisa dimasukin. Jadi boleh tanya-tanya ini suaminya, boleh tanya ya, bisa ya? Ya kalau bisa ya. Jadi tujuan kita ini sebenarnya tidak ada unsur apapun. Kita hanya membantu gitu kan, mengklirkan permasalahan dari si Kang Reza ini. Jadi kan berhubung dia nggak tahu kenapa gitu kan, si istrinya itu bisa begitu. Nah mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, jadi kebuka semuanya. Ini sebenarnya apa yang terjadi dari istrinya. Nah tadi kita dengar dari Kang Iman katanya ada sesuatu ya, ada sesuatu di luar nalar kita sebagai manusia, yakni ada hal-hal gaib yang ikut ke istrinya Kang Reza ini. Mudah-mudahan kita bisa bantu ya. Kang, Ya maaf ya tadi kan coba. tadi kan saya waktu mau ngambil sukma istri dari Kang Reza, tiba-tiba itu kayak ada yang ngehalangin sosok tinggi besar. Saya juga bingung gitu dari kenapa ada yang ngalangin sosok itu, mau diambil kayak dihalangin terus. Pas saya ya coba telusuri, itu tuh suruhan dari orang, mungkin itu dukunnya kali ya. Gitu kayak ada yang ngehalangin. Pas saya telusurin, dukunnya itu daerah selatan. Ya daerah selatannya. Memang sih daerah selatan suka banyak yang apa dari ilmu-ilmu yang seperti itu, banyak dari daerah selatan. Kalau di daerah Indonesia itu ya, khususnya dari daerah Jawa Barat, paling terkenal daerah selatan kalau dari masalah gaib. Berarti dalam artian mungkin jadi ada yang syirik gitu ya, ada yang syirik sehingga ada seorang yang syirik terus dia minta tolong sama orang pintar ya atau dukun itu ya, kayak gitu Kang Iman. Ya, benar. Jadi gimana ini nggak bisa dimasukin? Takutnya misalkan itu sukma istri si Kang Reza ini Diambil, diambil. ya. Takutnya yang ngisi ke raganya itu yang aneh-aneh, yang kayak yang tadi yang gede itu. Jadi udah, kalau menurut saya ya udah mending langsung aja kita Ke yang nyuruhnya. iya. Jadi ngambil yang nyuruhnya aja langsung. Siap. Tapi nanti kita bisa tanyain apa yang ada di dalam hatinya itu apa, berupa pelet apa Iya, sucu iya, atau apa ya, kita coba tanyain ya. Mungkin rekan-rekan juga bisa bantu ya, Al-Fatihah atau apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
bisa dideketin. Ngomong sana bisa tanya. Ngomong sana. Ngomong sana. Ngomong sana tanya. Maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak jawab. Ya bisa jawab salam ternyata. Ini benar dengan seseorang yang punya niat buruk kepada keluarga Reja dan telah menyuruh dari makhluk lain untuk mengganggu keluarga Kang Reja. Benar. Rek naon? Rek aku campur marane. Mungkin itu bisa dilihat dulu, mungkin itu orangnya yang Apa? Memang kayak gitu. Sanes dek naon teh. maksudna Tong sok ikut campur urusan aing. Nya sanes pada ikut campur ngan ti dieu teh ku paripeulah kitu. Aya anu dirugikeun gitu. Kameureun anjeun ge pami dikitu-kitu kan teh enak. Nu penting mah teu ngarugikeun maneh. tapi ngarugikeun ka hiji keluarga anu ku anjeun di damelan. Sampai-sampai kan bade naon-naon ge pasea wae. Jadi Maneh ngarilu ngarusik. Keluarga maneh ku aing darusik kabeh. nangtang yang teh nangtang. Ye anu gagaduhan hak nama sanes anjeun. Tapi anu kagungan anjeun ge kan ciptaan saha? Cik ari anjeun kitu teh aya anu Aya nu miwarang. Aya nu miwarang teu. Aing semata-mata badai kieu. Mun eueuh nita. Oh, berarti aya nu miwarang nya. Ya tuh katanya disuruh oleh ya seseorang juga. Kalau gak disuruh dia juga gak akan melakukan hal seperti ini gitu katanya. Abi mah yang terang jadi maksudna gitu teh supaya naon keluargana itu supaya rusak atau nya maaf satayana pisah atau Supaya susah nepi ka pisah. Eta maksud anu miwarang teh supaya susah supaya bisa. Cek coba Kang Reja bisa bertanya. Siapa yang nyuruhnya? Kenapa harus sampai kepisah? Ini kan tapi kan saya rugi. Saya yang dirugikan di sini. Saya tidak tahu apa-apa. Apakah dari persoalan ini akan menguntungkan Anda? Kan tidak. Saya yang dirugikan di sini. Siapa yang berbuat seperti ini? Coba jawab. Nu penting mah nonita aing we bagja. Aing mah nuturkeun nonita aing. eta teh saha orang mana? Moal dibejaan ku aing. Anjeun terus perjanjian. Sieun kudu nitana sieun tawa. Geus aya perjanjian. Mana teh? Lain masalah teh hayang apal. Sabab di dieu teh nya rekan abdi teh ngarasakeun teu nyaman, susah. Anjeun salaku boga ilmu dipake ku nu teu balik. So, kuduna anjeun leuwih nyaho. Anjeun bisa dipake kanu kamaslahatan ilmu eta. Tibatan ngarugikeun batur. Anu nita aing resepkeun ka ieu lalaki. Oh. Pantesan. Cari doang di bala di kerjaman bobogohanana nepi ka kawinna dari doang nepi ka ayeuna. Oh, berarti ini ada unsur cemburu gitu ya. Ada unsur cemburu. Mata nita aing sangsarakeun.
Kan eta awewe jeung keluargana. Jadi, Mereka bisa. jadi ada si cewek ya, dulu waktu si Kang Reja ini lagi pacaran sama istrinya, dia itu suka juga sama si Kang Reja ini. Terus pada saat si Kang Reja udah nikah, dia ternyata masih cinta juga gitu, masih memendam perasaannya hingga dia nyuruh ke orang pintar buat mengganggu istrinya supaya jadi seperti ini. Ya, benar tuh. Anjeun ayeuna ngarasa teu ku pangolah anjeun ngarugikeun dua keluarga, dua belah pihak. Ayeuna anakna deui bari kumaha. Nu penting mah aing yen bagja nu nita aing. Teu urusan maranehanana. Malawan ayeuna nya abdi pribados itu nyungkeun laanan deui lah, canakan deui anu ku anjeun pidamel ka itu. diterapkeun ka Nya. istrina. Yang naon maneh? Nya supaya anu nya keluarga Kang Reja Biasa deui gitu. mohon Ki. Cokot supana mun bisa mah. Tadi moal atos waka, dicoba. moal waka, sukmana moal waka dicandak, paling ku abi dicandakna anu meungkeut na we. Ki. Apa mah bawa sukmana apalna aya di mana Ki? Bawa. Mungkin dari Kang Reja emang ada perempuan yang ya dulu suka Pernah deket. sama Kang Reja, deket yang dulu sebelum nikah. Mungkin gak kesampaian sih perempuan itu. Jadi kalau lihat dari masa lalu gitu ya, sebelum menikah saya pernah tunangan, tapi bukan dengan istri saya. Kalau melihat seseorang tersebut yang pernah bertunangan dengan saya, rasanya seperti tidak mungkin juga sih kalau memberikan gangguan atau guna-guna seperti itu ya pada saya. Tapi entahlah. Berarti sebenarnya secara tidak langsung Kang Reja ini sudah punya gambaran mungkin ya, Iya. mungkin sudah punya ya. Ini kan tadi yang bilang ada seseorang yang istilahnya cemburu gitu kan. Berarti secara tidak langsung Kang Reja sudah tahu orangnya kayaknya, tapi nggak usah disebutin juga ya Kang ya. Aing makan apa cerita balaran aku mah. Pasti apalah tuh anjeun mah. Akan anu nitahna ge pasangrok langsung anjeun. Ya. Geus we kieu mah. So. Anjeun misalkeun di lembur rek ngamanfaatkeun ilmu anjeun heug ngan omah titip ulah jangan ngarugikeun ka batur. Ngarugikeun ka tentraman batur. Karunya ka batur. Mun ninggang di anjeun kikitu geunah teu. Aing mah bisa ngabales keneh. Ye. Ilmu anjeun sakieu aya nu luhur ti anjeun ulah sok adigung. Sah. Urang mah boga pangeran. Oh, da kumaha? Kieu we atuh. Abi ayeuna bae naros deui nya. Bari disandakan deui. Nya supaya keluargana ulah deui anak semua. Ah, malu kan anjeun ngagawe anak. Oh, anjeun deui we. Jadi kan dia secara paksa ini mah. Secara pasti. Bisi itu misalkan geus mere kurban seperti domba hideung segala rupa. Kurang di dia dicumpona. So, itu geus mere kurban naon? Geus kurbankeun can. Kalau saya lihat ya itu ada mungkin ya domba darahnya itu dikubur ya disajenin dulu dikubur, entah itu dikuburnya tuh di salah satu pohon gede. Benar tuh. Saya juga ini udah ada nih ngelihat nih
Sukmanya itu diikat di belakang gubuknya ada pohon kayak pohon pisang, bukan kayak pohon pisang, diikat di situ. Jadi yang gantiin Sukma yang istrinya itu sosok itu, jadi mau gimana juga pasti bakal nafsunya tuh nggak ketahan. Udah gini aja ya, kan anjeun alim ngalepaskeun. Dibalikeun ya mah. Sok. Sok bisa mah, sok lawan aing. Dia ngamuk, dia gak mau dikeluarin, dia memberontak. Lawan aing bisa mah. Malah cukup begitu lawanan aingnya. Bener ya, dia tuh bersikeras untuk memenuhi dari permintaan, mungkin bisa dibilang pasiennya. Emang sih kalau yang namanya orang ahli paranormal tersebut, dia bisa dibilang loyal atau bisa dibilang menjaga rahasianya tuh bisa paling terlihat dulu gimana nih. Kang Iman mencoba membersihkan hal-hal yang gaib yang ada di istrinya Kang Reja. Jadi ini nih sosok yang udah selama mungkin sebulan ke belakang yang diam di raganya istrinya Kang Reja ini. Mengganggunya. Mungkin kita coba pindahin aja dengan cara baik-baik lah, biar nggak kena ke yang lain gitu, atau dipulangin lagi aja ke asalnya. Mudah-mudahan saja dengan adanya ini keluarga Kang Reja bisa kembali seperti biasa ya, kembali membaik, kembali harmonis juga. Gimana banget? Tadi tuh kan saya mau balikin lagi ya ke tempatnya, tapi ada sosok yang tiba-tiba datang membawa yang tinggi hitam besar itu, yang Ini juga Sukma. iya itu saya juga entah mungkin yang ngejaga Kang Reja atau istrinya.
Tapi ya mudah-mudahan buat kedepannya jadi keluarga harmonis lagi, sakinah mawaddah warahmah. Ya, amin. Kalau mungkin saya boleh kasih saran, misalkan kita nggak mau, misalkan ada yang jahil atau yang syirik gimana, setiap mau maghrib sama subuh itu banyakin alpalak sama anas. Kalau perlu misalkan istri masih lagi tidur, tiupin aja ke mukanya. Itu jadi sosok yang tadi itu yang masuk ke istrinya si Kang Reja itu Ya, yang tadi ya. Tapi itu kan biasanya berupa ada barang atau apa gitu kan di dalam ya si istrinya Kang Reja, atau mungkin dua-duanya ada di dalam barang plus si makhluk yang tadi. Iya, kayak yang barang kan yang ikatan itu, terus yang ikat itu yang nunggunya, sosok yang tinggi besar itu yang nunggunya. Jadi saya coba ambil tadi yang tinggi besar itu, terus yang itunya udah insya Allah udah bersih. Ya, berupa tali ya. Tapi itu dari cara masukinnya itu kalau barang berupa tali itu kayak gimana ya biasanya? Mungkin lewat makanan atau misalkan lewat disimpan misalkan depan rumah atau gimana? Mungkin yang nyuruh itu bawa foto ke orang pintar. Terus orang pintar itu kan Ke dukun tadi. ya mungkin ada sajennya atau apalah, ngasih lah ke yang nyuruhnya itu air, kayak disiramnya itu di depan rumah. Ya, ya. Ya seperti itulah. Mudah-mudahan aja ya Kang Reja dengan ini tidak berkepanjangan dari masalahnya dan masalahnya tuntas. Dan mungkin kalau ada apa-apa lagi juga Kang Reja bisa bilang kepada ya kita semua. Mudah-mudahan kita juga bisa bantu lagi kalau misalkan kedepannya ada apa-apa lagi. Kayak gitu ya Kang Sona. Dan mungkin tadi juga Kang Iman kan sudah kiranya mengetahui ya tempat dari si dukunya itu dari mana ya. Kalau misalkan ada lagi dia misalkan merontak misalkan keras ngetreg, kita langsung aja ke sana gitu. Bisa ya seperti ya. Bisa. Kita lihat aja reaksi ke depan dari istri Kang Reja ini. Mungkin kalau sebelumnya dari berhubungan ya suami istri berhubungan intim itu biasa, atau misalkan ada agak Penolakan. berubah penolakan atau gimana? Justru akhir-akhir ini saya enggak, kalau dibilang berhubungan jadi nggak kepikiran gitu, malahan terakhir kali seperti ada penolakan gitu. Jadi gamut juga ya. Iya, jadi sayanya juga gamut. Susah pasti ya. Awalnya mungkin sempat ada keanehan juga sih di rumah dulu itu. Kalau setiap pagi kan biasa kalau ibu rumah tangga suka beres-beres. Di depan rumah ada hal yang nggak biasa itu, seperti bunga-bunga gitu, ada kembang-kembang gitu, ada kembang-kembang. Bilang gitu istri, loh kok ini ada kembang-kembang, siapa sih? Kata saya sama istri, paling itu anak-anak yang iseng atau gimana gitu. Nggak ambil pusing, saya kan takutnya ya ada hal negatif ataupun apapun, tapi nggak berselang lama lah jadi seperti ini. Tapi memang saya jadi ingat itu karena tadi ada informasi seperti tadi. Oh iya, jadi saya ingat gitu. Nah mungkin bunga-bunga tadi yang disebutkan oleh Kang Reja ini mungkin bisa jadi sebuah media juga ya kan. Iya.
Ya, untuk keluarga Kang Rija juga kita coba lebih mempertebal dari segi ibadah supaya lebih dijauhkan lah dari orang-orang yang berniat jahat ya. Karena kalaupun kita tidak melihatnya, kita tidak melihat secara mata, tapi yang namanya makhluk seperti itu dan orang yang hasud itu pasti selalu ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Karena kita tak tahu kan isi dari hati seorang manusia ya. Dan buat kalian juga jangan sampai meniru hal-hal yang seperti tadi, apalagi sampai menyuruh seorang dukun untuk menjelakai atau merugikan orang lain, karena itu sangat tidak diperbolehkan dalam agama ya, bahkan bisa menjadi musyrik dan harus menerima akan adanya kenyataan. Percaya aja, jadi segala sesuatu itu kan dari jodoh, rezeki udah ada yang ngatur semuanya. Karena setinggi apapun misalkan ilmu dari dukun, pastilah tidak akan menandingi kekuatan dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari episode kali ini kita cukupkan sekian. Kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, perlindungan, dan kita selalu terhindar dari segala mara bahaya dari orang-orang jahat dan dolim. Terus ikuti channel ini dengan klik subscribe, like, dan juga share biar channel ini bisa terus berkembang. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.